Shalom, selamat datang di channel Firman Tuhan, sebuah channel yang akan membagikan renungan pasal demi pasal seluruh Alkitab, mulai dari Kejadian pasal 1 hingga Wahyu pasal 22. Mari kita bersama-sama membangun channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih, Tuhan memberkati. Hamba Abraham yang setia mencarikan seorang istri untuk Ishak, tetapi kini Yakub harus menemukan istrinya sendiri. Rencana-rencana Tuhan berbeda bagi kita masing-masing, dan kita harus menerima kehendaknya. Seorang tamu, pemeliharaan Tuhan membawa Yakub ke sumur tempat ketika Rahel sedang datang. Sesuai dengan sifat liciknya, Yakub berusaha untuk menyingkirkan para gembala yang ada sehingga ia bisa berdua saja dengan Rahel. Inilah cinta pada pandangan pertama. Bulan pertama di rumah paman Laban tentunya serasa surga di dunia bagi Yakub. Tapi tidak lama kemudian keadaan berubah. Seorang pekerja, Yakub tidaklah kaya seperti Ishak ketika ia mendapatkan istrinya, sehingga ia harus bekerja pada pamannya untuk memperoleh perempuan yang dicintainya. Namun cinta meringankan beban kerja dan membuat waktu berlalu dengan cepat. Yakub yang licik menemukan tandingannya dalam diri Laban dan segera mulai menuai apa yang ditaburnya. Yakub telah menipu ayahnya dan kini ia ditipu mertuanya. Ketidaksabaran dapat menjauhkan kita dari mencapai tujuan kita. Kita menginginkan sesuatu, kita menginginkannya segera dan dengan usaha yang sedikit. Kita mungkin menyadari bahwa Yakub menghadapi situasi yang sangat sulit. Dia ingin menikahi Rahel, tetapi ayah Rahel menyuruhnya bekerja selama 7 tahun sebelum mereka dapat menikah, ditambah 7 tahun lagi sesudahnya. Rahel amatlah penting bagi Yakub sehingga ia tidak pernah menyerah. Kita pun harus mengerjakan apa yang telah ditetapkan Tuhan bagi kita dengan sabar apabila kita ingin mencapai sasaran kita. Selagi kita mengkaji suatu proyek jangka panjang, bekerjalah seperti Yakub dengan rajin dan tekun sampai Anda mencapai kesuksesan. Pertambahan dalam keluarga Yakub sangat penting bagi rencana keselamatan Tuhan, sebab Dia akan memakai bangsa Israel untuk memberi kitab suci dan penebusan kepada dunia. Meskipun Rahel sangat cantik, ia tidak dapat hamil, sementara Lea melahirkan 4 anak laki-laki. Ruben, lihat seorang anak laki-laki. Simeon didengarkan, Lewi dipersatukan, dan Yehuda pujian. Tuhan memegang kendali dan memiliki tujuan khusus bagi setiap anak tersebut. Ada 2 tema utama dalam pasal 30, pertambahan keluarga Yakub dan pertambahan kekayaan Yakub. Berbagai macam orang mengira bahwa saat itu mereka mengendalikan situasi, padahal segala sesuatu berada di tangan Tuhan. Karena dibesarkan sebagai putra kesayangan ibunya, Yakub terbiasa menghadapi perempuan yang mengatakan kepadanya apa yang harus dilakukannya. Namun sekarang ia memiliki 4 perempuan berbeda yang terlibat di dalam hidupnya. Tiap kali pulang dari ladang, ia tidak pernah bisa menebak dengan siapa ia akan tinggal. Yakub yang biasanya memanipulasi keadaan, kini mengetahui betapa sakitnya perasaan orang ketika hidupnya secara egois dimanipulasi oleh orang lain. Rahel hanya akan mempunyai 2 anak laki-laki, Yusuf dan Benyamin, dan Yusuf akan menyelamatkan seluruh keluarga dari kebinasaan. Laban berusaha untuk mengelabui Yakub dan membuatnya miskin, tetapi Tuhan lebih berkuasa dan membuat Yakub sangat kaya. Tuhan bahkan memberkati Laban karena Yakub, dan si penipu tua itu mengakuinya. Berkat Tuhan dan bukan kelicikan Yakub yang telah melipat gandakan jumlah kambing domba itu, Tuhan menepati janji-janji yang dibuatnya di Betel. Ketika kita berada dalam situasi sulit, kita bisa mempercayakan diri pada pemeliharaan Tuhan.